Ya, sobat RH sekalian, kita mulai tradisi baru lagi ya. Karena beberapa hari terakhir ini banyak kesibukan lain yang membuat kita live-nya tidak bisa lebih awal dan kadang-kadang tidak bisa live seharian. Mudah-mudahan kita memulai pagi ini dengan hal yang baik ya. Walaupun tetap kritis tentunya. Karena RH Channel ini memang didedikasikan untuk pembelajaran dan juga daya kritis ya. Jadi kalau soal muji-muji pemerintah, itu biar orang lain saja. Kita bagian yang mengkritiknya, walaupun bukan berarti tidak ada yang baik dari pemerintah. Kalau kita tidak kritik itu kan anggap saja, terima saja itu sebagai sesuatu yang baik. Nah ini saudara sekalian, ini sih bukan kritik pemerintah ya. Ini sih jadi ini sih apa yang ingin saya katakan sebagai kritik terhadap kemarin yang mengikuti kontestasi ya. Nah, sebelum saya menyampaikan pendapat ya, memang ada hal-hal yang harus kita garis bawahi. Pertama adalah kalau kita bilang oposisi itu, apa sih oposisi itu? Ya, itu satu. Apakah kemudian Nasdem dan PKB kemudian kita bisa anggap sontoloyo kalau menolak beroposisi? Satu. Yang kedua, bagaimana dengan sistem pemerintahan kita kalau kita kaitkan dengan oposisi? Yang ketiga, yang beroposisi itu sesungguhnya paslon ataukah partai politik? Karena Pilpres itu kan partai politik. Nah, ini kan muncul dari perdebatan saya semalam soal acara di TV One Mimbar Demokrasi yang menurut saya memang harus diklarifikasi. Seolah-olah kalau oposisi itu gaduh, demokrasi itu gaduh. Demokrasi itu tidak boleh berbeda pendapat karena kita harus satu dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya pikiran yang harus kita luruskan ya. Ini termasuk pikiran yang sontoloyo juga. Seolah-olah kita tidak bisa membangun kalau kita menerapkan demokrasi. Jangan-jangan orang khawatirnya begitu, padahal demokrasi itu adalah energi untuk membangun. Orang boleh membangun gedung, tapi ada juga yang mengkritik pembangunan gedung tersebut agar dia tepat peruntukannya, tepat penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Bukan berarti orang mengkritik kemudian tidak boleh. Oke, coba kita satu dulu ya. Pengertian oposisi. Biar kita tidak ribut ya. Wah, ketua MPR mengatakan tidak ada oposisi dalam politik. Ini mau sontoloyoan juga gitu ya. Kita kadang-kadang mengambil angle itu sena udelnya saja semaunya kita. Tidak ada oposisi dalam politik dan sistem pemerintahan presidensil. Oke, kita catat dulu tidak ada oposisi dalam pemerintahan presidensil. Karena oposisi itu dikenal dalam pemerintahan parlementer. Di mana yang memerintah itu sesungguhnya parlemen. Maka disebut parliamentary government. Oke. Ada partai mayoritas yang berkuasa, ada partai atau gabungan partai minoritas yang beroposisi. Dan setiap waktu, most of the time mereka berinteraksi. Ada Perdana Menteri, ada Perdana Menteri bayangan. Ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Kesehatan bayangan. Jadi beroposisi. Dan itu adalah cara mereka untuk menjaga kewarasan. Bukan kemudian tiba-tiba kita menganggap bahwa pemerintahan parlementer itu lebih buruk dibandingkan presidensil. Bahkan kata Kevin Evans ya, Kevin Evans mengatakan kalau dikaitkan dengan kalau dikaitkan dengan sistem pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan, dia sudah lihat di dunia ini yang paling workable ada sistem pemerintahan parlementer ya. Ini agak terlalu putih ya warnanya ya. Coba diinikan sedikit ya. Nah, biar dia enggak terlalu putih. Nah, justru sistem pemerintahan parlementer yang katanya justru terbukti
proven untuk bisa membawa kesejahteraan. Karena rata-rata negara yang maju di Eropa Barat itu sistem pemerintahnya parlementer. Termasuk Jepang ya, dia menganggap. Jadi beberapa negara justru parlementer. Oke. Tetapi oposisi dalam konteks ini yang ingin saya bicarakan bukan oposisi di dalam sistem pemerintahan parlementer. Simple. Oposisi itu adalah partai politik tidak ya mendapatkan jatah menteri di dalam kabinet. As simple as that. Baik menteri maupun wakil menteri serta pejabat-pejabat setingkat menteri lainnya. Seperti kepala BIN misalnya. Seperti sekretaris kabinet itu masuk kabinet enggak ya? Jaksa Agung dan lain sebagainya. Jadi as simple as that. Ya. Jaksa Agung menurut putusan MK tidak boleh berasal dari partai politik. Jadi sobat era sekalian, itu saja, yaitu kesediaan berdiri di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan dengan kesadaran penuh. Nah, fatsun politiknya adalah kalau Anda kalah, ya Anda jadi oposisi dong. Berdiri di luar pemerintahan, jangan minta aja. Ya kan? Kan begitu fatsun politiknya. Jangan minta aja. Oke, tapi pertanyaan yang menarik adalah, tetapi siapa sesungguhnya yang beroposisi tersebut? Apakah pasangan calon? Ya kan? Apakah kemudian partai politik? Nah itu sontoloyonya sistem politik kita. Kita sistem pemerintahan presidensil, tetapi hak prerogatif untuk mengajukan presiden berasal dari partai politik. Kan tidak kompatibel. Harusnya ya hak mengajukan partai politik tidak hanya partai politik. Calon perseorangan pun boleh. Dan tidak boleh kemudian dipatok dengan presidensial threshold yang tidak masuk akal sehingga membatasi. Jadi terkesan kemudian nominasi ini milik partai politik. Tapi giliran disuruh beroposisi, wah itu kan pasangan calon. Oke, let's say kita mengatakan pasangan calon yang beroposisi. Kompatibel enggak? Kalau seandainya yang beroposisi itu adalah Anies dan Ganjar. Apa kekuatan Anies dan Ganjar secara real politik seandainya mereka mau beroposisi? Oke, dalam konteks Ganjar misalnya, atau Ganjar Mahfud kalau memang mau konsisten kan begitu. Dalam konteks Ganjar misalnya, apakah dia berarti dalam oposisinya seandainya PDIP tiba-tiba tidak mengambil sikap berdiri di luar pemerintahan? Ini seperti kata Irma Suryani jadinya. Oposisi secara individual yes, secara partai politik no. Gak jelas itu posisinya. Ya, gak jelas. Jadi kalau Nasdem berdiri di luar pemerintahan itu namanya oposisi. Kalau dia masuk dalam pemerintahan, dapat jatah menteri atau posisi setingkat menteri, itu tidak oposisi namanya. Ya, jadi kita harus definisikan dulu oposisi secara sederhana, yaitu berdiri di luar pemerintahan. Kalau tidak berdiri di luar pemerintahan dan Anda kritis terhadap pemerintah, itu tugas Anda sebagai anggota DPR. Masa Anda diam saja? Ya, di Amerika Serikat itu juga begitu, di negara lain dengan sistem pemerintahan presidensil juga begitu. Memang anggota DPR-nya harus kritis, harus menjalankan fungsi pengawasannya. Tapi oposisi yang kita maksud adalah tidak minta jatah menteri, pejabat setingkat menteri yang kita sering sebut dengan kabinet atau the presidential men atau the presidential persons ya, the presidential people ya. Oke. Nah, karena itu kalau misalnya kita menyandarkan oposisi pada Ganjar, pada Mahfud MD yang tidak punya masa atau bolo, maka nggak ada artinya, ya kan? Tidak ada artinya. Demikian juga kepada Anies Baswedan, nggak ada artinya. Arti Anies Baswedan hanya untuk para relawannya, yang itu pun cair, kelompok cair, dan Anies tidak bermaksud melembagakannya baik dalam ormas maupun partai politik, sehingga dia tidak bisa juga dikatakan beroposisi dalam konteks ini. Nah, karena itu oposisi itu haruslah dalam formal politik sehari-hari. Oke? Artinya oposisi itu
dijalankan oleh partai-partai yang kalah dalam Pilpres kemarin. Yaitu mulai dari PDIP yang terbesar, kemudian Nasdem, kemudian PKB, kemudian PKS, kemudian P3. Tapi P3 barangkali tidak ada artinya lagi karena tidak memiliki kursi di parlemen. Kalau kita hitung Sobat RH sekalian, dari 4 partai ini maka hitung-hitungannya paling sederhana adalah PDIP kira-kira 110 kursi. Kemudian Nasdem kira-kira kalau kita main tambah-tambahan ya. Jadi PDIP sebelum ada perubahan di MK ya 110 kursi. Kemudian ditambah Nasdem tambah dia 10 kursi jadi 69 kursi. Tambah PKB tambah 10 kursi juga dari 58 ke 68. Kemudian PKS tambah 3 kursi 53. Ya kan? Sama dengan 300. Sementara anggota DPR itu 575. Jadi kalau keempat partai ini ya dengan kursi kurang lebih 300 ini kemudian mengambil sikap oposisi, maka memang akan ada kesulitan bagi Prabowo karena dia akan menjadi minority president. Minority president itu artinya split ya, government, di mana partai yang mengusung presiden, yang berada di balik presiden, yang membackup presiden, itu jumlah kursi di parlemennya lebih sedikit dibandingkan partai yang tidak membackup presiden. Dalam hal ini makanya disebut minority president, presiden yang minoritas. Dalam konteks ini Sobat Era sekalian, sebenarnya wajar seandainya Prabowo Subianto dengan kepentingan politik tertentunya mau mengajak 1 atau maksimal 2 partai politik untuk menjadikan dirinya adalah presiden mayoritas. Dan mereka yang datang itu juga menawarkan itu. Oke, kami datang ke Anda nggak gratis loh, tapi kami bawa kursi. Dan kursi ini adalah kursi yang menentukan Anda untuk menjadi majority di parlemen, ya, majority in parliament. Maka kalau seandainya misalnya yang dia guide adalah Nasdem, maka kekuatan kelompok oposisional ini adalah berkurang jadinya. Berkurang dan menjadi minoritas. Jadi kalau tadi jumlahnya 300 akan dikurangi 69. Tinggal 231. 231 itu minoritas. Jadi mayoritasnya adalah misalnya 585 ya sekarang. Nanti kita hitung lagi. Misalnya 585 dikurangi tadi. Dikurangi 300 minus 69. Jadi 312 ya kan. Jadi kalau misalnya 585 dikurangi 312 ya masih mayoritas kelompok pro pemerintah. Jadi kelompok pro pemerintah akan mendapatkan 273 kursi, which is mayoritas. Jadi cukup sebenarnya kalau kita mau ya 1 saja partai yang diambil, jangan banyak-banyak ya. Itu 585 dikurang tadi berapa tadi? 213. Ya, jadi dia mayoritas 372 jadinya. Nah, dengan konteks seperti itu Sobat Era sekalian, maka pemerintahan menjadi mayoritas. Nah, ini kepentingannya sebenarnya. Jadi jangan menggunakan argumen yang menurut saya argumen yang basi. Yaitu kita ingin persatuan, lupakan perbedaan dan lain sebagainya, kita membangun. Ini seolah-olah orang yang berdiri di luar pemerintahan itu parasit. Padahal sama pentingnya. Baik berdiri di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Kalau kita bicara check and balances. Kan begitu. Nah, lalu bagaimana dengan urusan intelektual, civil society? Apalagi civil society juga harus menjadi pengontrol negara. Makanya saya katakan kita harus bedakan antara state, civil society, dan government. Sebagai negara ya kita harus bersatu. Sebagai nation ya sebagai bangsa kita harus bersatu.
Tapi tidak semua orang harus menjadi bagian dari pemerintahan, part of the government. Dan tidak mungkin memang. Jadi kalau misalnya tidak menjadi bagian dari pemerintahan, ya dia berposisi sebagai mengontrol, mengkritik pemerintahan. Jadi ini kan soal division of labor. Jadi seolah-olah kalau mengkritik itu keliru, itu gimana, pelajaran dari mana? Jadi sekarang pertanyaannya adalah kalau kita akan kembalikan kepada pendukung 01 dan 03 yang masih ada, yaitu PDIP yang punya kursi di parlemen, kemudian Nasdem, kemudian PKB, kemudian juga PKS, Anda mau beroposisi tidak? Karena oposisi Anda akan sangat berarti karena Anda mayoritas di parlemen. Tetapi kalau Anda tergoda, ya sudah, Anda pasti lebih suka ada kursi pemerintahan. Seperti kata Surya Paloh, yang namanya oposisi itu bisa setiap saat katanya. Sementara berada dari pemerintahan tidak bisa setiap saat. Ya juga sih, tergantung diajak atau tidak. Tapi dalam pengalaman Nasdem dan PKB selama ini, mereka belum pernah beroposisi. Kemarin ketika mengajukan Anies, gak bisa dibilang oposisi. Kalau kita pakai definisi bahwa oposisi itu adalah berdiri di luar pemerintahan. Karena mereka masih dalam pemerintahan, sehingga mereka tidak beroposisi sesungguhnya. Karena itu mereka tidak punya track record beroposisi. Karena mereka masih menitipkan. Dan mereka memang betul Pilpres kemarin bukan dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi. Pilpres 2024 dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto harusnya. Ya kita saja yang kemudian tiba-tiba menganggap gara-gara tidak mencalonkan orang Jokowi tiba-tiba beroposisi. Walaupun tindakan pemerintahan juga memang seperti dendam dengan orang yang tidak mencalonkan dari arus utama. Begitu ya saudara sekalian. Jadi politik kita ini masih banyak sontoloyonya kalau begitu caranya. Oke, jadi kesimpulannya adalah satu, oposisi itu adalah kesediaan partai politik untuk berada di luar pemerintahan sehingga kontrol parlemennya efektif. Jauh lebih efektif. Asal anggota parlemennya jujur dan amanah. Ya. Yang kedua yang beroposisi itu adalah partai politik, bukan calon. Karena calon itu sesungguhnya tidak memiliki kekuatan real politik sehari-hari. Nah beda sama Prabowo Subianto. Ketika dia masuk pemerintahan, dia tidak hanya merepresentasikan dirinya, tapi dia juga merepresentasikan Gerindra. Maka kemudian tidak bisa dianggap bahwa Gerindra beroposisi. Nanti orang mengatakan seperti kata Bambang Susatyo ketua MPR, gak ada oposisi dalam sistem pemerintahan presidensil. Oke, Anda mau konsep presidensil. Kalau pakai konsep presidensil, ada dua hal. Prabowo boleh mengambil ingredient para pembantunya dari mana saja, dari partai apa saja, karena itu sifatnya individual basis, dan mereka yang direkrut itu tidak boleh bawa program partai politik, tidak boleh membawa muatan partai politik, 100% loyal kepada presiden. Dalam konteks ini apa yang dikatakan Presiden Jokowi ya pernah benar, yaitu gak ada yang namanya visi dan misi menteri, yang adalah visi dan misi presiden. Karena itu siapapun direkrut itu adalah individual basis dalam rangka meningkatkan, mengejawantakan, merealisasikan apa yang menjadi program kerja presiden atau menjadi visi dan misi presiden atau wakil presiden terpilih. Kan begitu. Jadi visi perubahan yang didorong oleh PKB ya nggak bisa dititipkan ke Prabowo Subianto. Karena Prabowo Subianto sudah janji dengan visi dan misinya. Itu yang by teori ya, teori. Itu kan yang dipilih rakyat. Pura-pura lah rakyat cerdas ya kan. Pura-pura lah rakyat pintar. Itu kan yang tiba-tiba kok Anda memasukkan program yang tidak dipilih oleh rakyat. Yang rakyat kalah. Jadi kita sok-sok pintar tapi sekaligus bodoh. Atau pura-pura bodoh tapi pintar. Nah karena itu kemudian ya tidak ada. Jadi ketika dia masuk ke kabinet ya dia individual basis, terpotong. Terputus hubungannya dengan partai politik. Lalu bagaimana partai politik? Semua partai politik theoretically adalah oposisi terhadap pemerintahan. Dalam hal ini kita bicara tentang yang namanya
pemerintah yang terpisah antara presiden dan kepala negara, kepala pemerintahannya dan parlemennya. Jadi semua anggota DPR itu adalah oposisi terhadap pemerintahan dalam menjalankan fungsi legislatif, fungsi pembentukan undang-undang, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Kan begitu. Nah, maka yang terjadi adalah kita memurnikan sistem pemerintahan presidensil. Tapi nggak mungkin kita memurnikan pemerintahan presidensil. Karena tidak pernah adanya rekrutmen itu menjadi individual basis. Ada yang disodorkan oleh partai politik, ada yang kebetulan individual basis. Jadi kan nggak jelas jadinya. Ada seolah-olah perwakilan dari partai politik, tapi ada orang partai politik yang direkrut tapi tidak dianggap perwakilan partai politik. Sebagai contoh misalnya, Jaksa Agung. Jaksa Agung itu punya kedekatan terhadap PDIP, tapi tidak dianggap orang PDIP. Atau Budi Gunawan misalnya, Kepala BIN, punya kedekatan dengan PDIP, tapi tidak dianggap orang PDIP. Karena dia dianggap direkrut dari jalur Jokowi sendiri. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, kalau mau memilih sebuah sistem itu jangan sontoloyo. Kalau Anda mengatakan tidak ada oposisi dalam sistem pemerintahan presidensil Indonesia, maka jadikanlah anggota DPR itu bermartabat secara individual. Sehingga dia bisa menjalankan fungsinya. Kalau tidak ya dia nggak bisa menjalankan fungsinya. Ya, itu sehingga dia akan dikontrol oleh partai politik. Lalu partai politik ketua-ketuanya ngegeng sama presiden. Nggak bisa. Fungsi pengawasan atau fungsi controllingnya. Kalau misalnya Irma Suryani merasa, wah saya tetap bisa mengkritik. Ya bisa mengkritik sebatas room yang diperbolehkan. Tapi begitu partai politik sudah mengambil garis kebijakan, Anda udah pasti diam. Contoh Undang-Undang Minerba. Masih